Selamat bertemu lagi pada tutorial berikut ini dengan judul fungsi linier. Mudah-mudahan tutorial ini membantu adik-adik bisa memahami apa fungsi linier, bagaimana menggambar, dan bagaimana bentuk rupa dari fungsi linier. Fungsi linier memiliki bentuk umum persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A0 dikali X0 tambah A1 dikali X1 pangkat 1. Yang Anda perhatikan di sini, ya, pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 1. X ini disebut sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat, A1 ini disebut sebagai koefisien, A ini disebut sebagai konstanta. Jadi, pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 1 di sini. Secara umum, bentuknya Y sama dengan A plus B tambah X, di mana Y disebut sebagai variabel terikat atau dependen variabel, X ini disebut sebagai variabel bebas. A ini sebagai konstanta, B ini sebagai koefisien. Inilah bentuk persamaan umum dari persamaan linier. Persamaan linier yang melewati dua titik seperti ini. Pada sumbu vertikal Y, pada sumbu horizontal X. Nilai X di sini X1, kemudian nilai Y sebesar Y1. Garis ini disebut sebagai titik ordinat. Dalam penulisan, nilai dari sumbu horizontal yang pertama ditulis, kemudian nilai dari sumbu vertikal ditulis di sini Y1. Maka ini disebut sebagai titik ordinat. Kemudian nilai X di sini sebesar X2 dan nilai Y sebesar Y2 dengan titik koordinat. Dalam penulisan, unsur pertama selalu nilai dari sumbu horizontal, yaitu X2, titik koma, kemudian nilai sumbu vertikal. Nah, biasa di sini ditutup kurung dan dibuka kurung. Nah, kedua ini disebut sebagai titik ordinat, ya. Titik pertama sama titik kedua ini disebut sebagai titik ordinat. Dalam penulisan titik ordinat, unsur pertama adalah nilai dari sumbu horizontal, dan unsur kedua ini nilai dari sumbu vertikal. Nah, kedua titik ini jika dihubungkan akan berbentuk garis lurus. Maka di sini dikatakan persamaan linier yang melewati dua titik. Dua titik maksudnya di sini dua titik ordinat yang pertama ini sama ini. Jika kedua titik ini dihubungkan, akan berbentuk garis lurus. Garis lurus itu sering juga disebut sebagai garis linier. Garis linier atau garis lurus terbentuk dari dua titik ordinat. Ini satu, ini satu lagi. Jadi, jika ada dua titik ordinat dihubungkan, akan berbentuk garis lurus. Atau dengan kata lain, jika dua titik dihubungkan akan terbentuk garis lurus. Artinya garis lurus itu terbentuk dari dua titik yang dihubungkan. Persamaan garis linier ini dicari dengan persamaan Y dikurang Y1, di mana Y ini nilai dari sumbu vertikal dan X ini nilai dari sumbu horizontal. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Inilah disebut sebagai persamaan garis dari dua titik. Langsung kita buat contoh pertama. Nilai X itu 5. Kemudian nilai Y 3. Waktu nilai X 5, nilai Y 3. Maka titik ordinatnya ini dalam penulisan, unsur pertama adalah nilai dari X, yaitu sebesar 5, maka unsur yang kedua
yang ditandai dengan titik koma adalah nilai dari sumbu vertikal, itu sebesar 3. Inilah sebagai titik ordinat yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai X itu di sini 2 dan nilai Y itu 6. Maka titik ordinatnya di sini bukan 6,2. Saya ulangi, bukan 6,2, tapi yang benar 2,6, ya. Dalam penulisan hati-hati, titik ordinat ini bukan 6,2, tapi 2,6. 2 ini unsur dari nilai horizontal, 6 ini nilai dari sumbu vertikal. Kedua titik ini jika dihubungkan akan berbentuk garis lurus. Kembali setarakan di sini, garis lurus itu dapat dibentuk dari 2 titik. Misal ada 1 titik di Sabang, ada 1 lagi titik di Merauke. Ditarik garis, pasti berbentuk garis lurus jika kedua titik itu dihubungkan. Nah, maka ini adalah garis linear atau garis lurus. Pertanyaan sekarang, bagaimana mencari persamaan garis linear dari kedua titik ordinat ini? Itu dimasukkan ke rumus yang ini. Maka dalam hal ini, mana kita tentukan di sini X1 apakah 5 atau 2, bebas, tapi kita konsisten. Jika ini kita tentukan sebagai X1, otomatis yang 3 ini menjadi Y1, jangan menjadi Y2. Bisa yang 2 ini sebagai X1, tapi 6 ini harus sebagai Y1. Nah, sekarang kita misalkan 5 ini kita misalkan sebagai X1, otomatis Y1 itu adalah 3. Maka Y1 di sini kita masukkan 3. Kemudian X1 di sini kita masukkan 5. Maka dengan demikian hasilnya sebagai berikut. Y dikurang 3. Karena Y1 itu 3. Kemudian Y2 menjadi 6. Dikurang Y1 dikurang 3 sama dengan X dikurang 5. Dari mana 5 ini? Karena 5 ini sebagai nilai dari X1. Kemudian X2 dikurang X1. X2 di sini menjadi 2 karena ini sudah X1. Maka 2 dikurang 5. Maka dilakukan perkalian silang. Dalam perkalian silang, Y dikurang 3 dikali 2 dikurang 5. Maka Y dikurang 3 ini dikali 2 dikurang 5 min 3. Kemudian 6 dikurang 3, 3 dikali X dikurang 5. Maka kita kalikan ini menjadi min 3 dikali Y, min 3Y, min 3 dikali min 3, 9, sama dengan 3X dikurang 15. Atau disederhanakan menjadi yang positif 9 di sini pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga min 3Y sama dengan 3X dikurang 15 dikurang 9, sehingga min 3Y sama dengan 3X dikurang 24, yaitu min 15 dikurang min 9. Maka dengan demikian Y sama dengan 3X dikurang 24 dibagi min 3. Nah, disederhanakan lagi, 3 dibagi min 3 menjadi min X, min 24 dibagi min 3 menjadi positif 8. Atau Y sama dengan 8 dikurang X. Maka garis linear ini memiliki fungsi Y sama dengan 8 dikurang X. Inilah persamaan linear dari garis yang melewati kedua titik ordinat ini. Di mana dalam hal ini konstanta itu adalah 8 dan koefisien itu adalah min 1. Sebenarnya min 1 di sini, tapi karena dia 1 tidak ditulis dan X ini variabel bebas, sehingga Y sama dengan 8 dikurang X sebagai fungsi dari persamaan garis ini memiliki koefisien negatif. Ini min, ya, min. Koefisien negatif ini itu menunjukkan ada hubungan antara Y dan X. Saya ulangi,
Koefisien negatif ini menunjukkan ada hubungan antara Y dan X di mana hubungan itu adalah hubungan terbalik. Pengertian hubungan terbalik di sini. Pada waktu X ini naik, maka Y akan turun. Contoh yang lain tentang hubungan yang terbalik. Pada waktu harga Indomie naik, harga barang naik, maka jumlah barang yang Anda beli bertambah atau berkurang? Otomatis berkurang. Jadi, harga naik akan mengakibatkan jumlah barang yang Anda minta turun. Maka hubungan antara harga dan jumlah barang yang Anda beli disebut dengan hubungan terbalik. Nah, lawan dari hubungan terbalik, dengan kata lain, koefisien yang bertanda positif, artinya hubungan antara X dan Y hubungan searah. Pengertian hubungan searah. Jika X naik, maka Y akan naik. Dalam ilustrasi yang sering saya gunakan, jika Anda semakin banyak masuk angin, makan gorengan, maka jumlah batu Anda semakin banyak atau semakin sedikit? Iya, betul, semakin banyak. Tapi jika jumlah makan gorengan Anda semakin berkurang, masuk angin Anda semakin berkurang, jumlah batu Anda semakin berkurang atau bertambah? Iya, betul, semakin berkurang. Nah, itulah artinya antara variabel bebas sama variabel terikat itu hubungan yang positif. Nah, di sini koefisien negatif. Berarti hubungan antara X dan Y adalah hubungan yang negatif, atau dengan kata lain hubungan yang terbalik. Jika X naik, maka Y akan turun, atau sebaliknya. Jika X turun, maka Y akan naik. Kita buat contoh kedua. Pada sumbu vertikal ini Y, pada sumbu horizontal X, waktu nilai X itu 2, nilai Y 3. Maka dalam penulisan, saya ulangi, bukan 3.2, bukan, tetapi 2.3. 2 ini unsur dari nilai sumbu horizontal, dan 3 ini nilai dari sumbu vertikal. Inilah titik ordinat yang pertama. Kemudian nilai X 5. Maka nilai Y di sini misalkan 6. Maka dalam penulisan titik koordinat, saya ulangi, hati-hati, bukan 6.5, tapi berapa? Iya, betul, 5.26. 5.6. Nah, inilah titik ordinat. Jika kedua titik ordinat ini kita hubungkan, akan berbentuk garis lurus atau garis linear. Kemudian kita disuruh mencari persamaan garis linear ini. Dalam hal ini, garis linear ini melewati 2 titik. Kembali saya utarakan di sini. Jika ada 2 titik dihubungkan, akan berbentuk garis lurus. Tadi saya buat tadi contoh ilustrasi pertama, ada 1 titik. Titik 0 di Subang. Dan titik akhir di Merauke. Maka, jika kedua titik ini dihubungkan dari Sabang, ya maaf ya, bukan Subang tapi Sabang, dari Sabang sampai Merauke, akan berbentuk garis lurus. Intinya di sini, jika ada 2 titik dihubungkan, akan berbentuk garis lurus. Bagaimana jika 3? Belum tentu garis lurus. Itu bisa berbentuk parabola dan sebagainya. Kemudian kita disuruh mencari persamaan garis linear dari kedua titik ini dengan rumus seperti ini. Kita tinggal masukkan. Jika ini kita anggap sebagai X1, kita harus konsisten. Maka ini sebagai Y1. Jika ini X1, otomatis ini menjadi X2, 5. Jika 5X2, maka 6 sebagai Y2. Kita harus konsisten. Nah, dalam hal ini 2 kita buat sebagai X1. Maka dimasukkan X1 ini 2, otomatis Y1 menjadi 3. Dan X2 di sini menjadi berapa? 5, betul. Y2 menjadi berapa? Betul, 6. Maka dengan demikian, jika kita ganti angka-angka ini, maka persamaan Y dikurang 3 dibagi 6 dikurang 3. Dari mana 6 ini? Yaitu nilai Y2 ini.
Maka dilakukan perkalian silang. Y dikurang 3 ini, 5 dikurang 2, 3. Kemudian 6 dikurang 3, 3. X dikurang 2 ini. Maka disederhanakan, 3 dikali Y, 3Y, min 3 dikali 3, min 9, sama dengan 3X dikurang 6 ini. Maka persamaan ini menjadi 3Y sama dengan 3X dikurang 6, ditambah 9. Yang min 9 ini pindah ke kanan. Sehingga disederhanakan 3Y sama dengan min 6 tambah 9 adalah 3, maka Y itu sama dengan 3X ditambah 3 dibagi 3, sehingga Y sama dengan X ditambah 1, atau Y sama dengan 1 ditambah X. Nah, dari persamaan ini jelas garis linear ini memiliki persamaan Y sama dengan 1 ditambah X, di mana dalam hal ini A di sini adalah konstanta sebesar 1. 1 ini sebagai konstanta, kemudian koefisien di sini 1, ya, 1X, maka 1 tidak ditulis, dan X ini adalah sebagai variabel bebas. Sehingga Y sama dengan 1 ditambah X. Di sini koefisien positif. Artinya hubungan antara X dan Y itu hubungan yang searah. Jika X naik, maka Y akan naik. Atau sebaliknya, jika X turun, maka Y akan turun. Kita buat contoh yang ketiga. Carilah persamaan garis linear dari titik ordinat 3,3 dan 5,7. Nah, yang ini sebagai X1, otomatis ini 3 ini sebagai Y1. Dan karena ini sudah X1, 3 di sini, maka yang 5 ini menjadi X2, maka yang 7 ini menjadi nilai dari Y2. Maka kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini disebut dengan persamaan mencari fungsi linear dari 2 titik. Angka-angka di sini kita masukkan ke sini semua, seperti yang tadi di atas. Maka kita akan memperoleh, ya, Y sama dengan 4X dikurang 6 dibagi 2. Dengan kata lain, Y sama dengan 2X dikurang 3, atau Y sama dengan min 3 tambah 2X. Min 3 ini adalah konstanta, bukan koefisien, ya. Jadi, koefisien di sini adalah 2. Nilai koefisien 2 dan hubungan antara X dan Y, bukan karena Anda lihat di sini negatif, hubungan tidak searah, bukan. Hubungan searah atau tidak searah itu diketahui dari tanda dari koefisien. Koefisien di sini 2. Tandanya di sini positif. Berarti antara X dan Y hubungan searah. Untuk membedakan mana koefisien, mana konstanta, konstanta ini sama sekali tidak terikat, tidak bergandengan dengan variabel. Sementara koefisien, yaitu angka 2 di sini, dia bergandengan dengan variabel, dalam hal ini X. Jadi untuk membedakan mana koefisien sama konstanta, jika dia konstanta, dia berdiri sendiri, tapi jika dia koefisien, dia bergandengan dengan variabel bebas. Jadi, untuk mengetahui hubungan apakah searah atau tidak searah, itu bukan dari tanda konstanta, tapi tanda dari koefisien. Jika tanda koefisien itu positif, antara X dan Y searah. Jika ini negatif, antara X dan Y adalah tidak searah. Nah, jika digambar, Anda sudah bisa menggambarnya dengan cepat, ya. Maka, inilah fungsi
Dari titik ordinat yang kita cari tadi garis seperti ini dengan fungsi Y sama dengan min 3 ditambah 2X. Sekarang jika dibalik, bagaimana menggambar fungsi linear? Nah, sebelum ini tadi, bagaimana kita menggambar fungsi linear? Ya. Dari tadi saya terangkan bagaimana menggambar fungsi linear. Nah, sekarang jika dibalik, bagaimana menggambar fungsi linear? Jika yang tadi, ya, kita menentukan titik koordinat, kemudian dari titik koordinat itu kita dapat garis, kemudian kita dapat fungsi. Sekarang dibalik, fungsi diketahui. Bagaimana menggambar fungsi tersebut? Dengan kata lain, bagaimana gambar fungsi Y sama dengan min 3 ditambah 2X? Gambar yang ini hanya menunjukkan hubungan searah, ya. Tapi bagaimana sebenarnya bentuk gambar ini? Itu maksud daripada pernyataan ini. Maka perhatikan, kita disuruh menggambar fungsi linear. Jadi lebih tepat di sini tertulis cara menggambar fungsi linear. Pertama, berikan nilai 0 untuk variabel bebas, dalam hal ini X. Tadi persamaan Y sama dengan min 3 ditambah 2X. Nah, berikan 0. Jika X ini 0, maka persamaan ini menjadi Y sama dengan min 3 ditambah 2X. Maka Y sama dengan min 3 ditambah X ini diganti 0, sehingga Y sama dengan min 3. Maka jika X sama dengan 0, Y sama dengan minus 3. Jika kita gambar di sini X, di sini Y, pada waktu X sama dengan 0, Y sama dengan minus 3. Dapat satu titik ordinat di sini. Tadi saya katakan titik ordinat dapat dibentuk dari dua titik. Sekarang titik pertama sudah dapat. Untuk mencari satu titik lagi, jika di sini kita berikan X sama dengan 0, maka langkah berikutnya jangan cuma ini kita kasih kue, kita kasih 0. Yang ini juga kita kasih 0. Maka langkah kedua, kita berikan nilai 0 untuk variabel terdekat. Dalam hal ini Y. Y sama dengan min 3 tambah 2X. Y ini kita ganti dengan 0. Maka Y sama dengan min 3 tambah 2X. 0 sama dengan min 3 tambah 2X. Sehingga yang min 3 pindah ke kiri, 3 sama dengan 2X. X sama dengan 2/3. Artinya di sini, pada waktu Y sama dengan 0, X itu sama dengan 2/3. Jika kita gambar pada sumbu horizontal X, pada sumbu vertikal Y, jika Y sama dengan 0, maka X itu sama dengan 2/3. Ini 2/3. Jadi dapat satu titik koordinat tadi di sini, dapat satu lagi di sini. Jika kita gabung kedua titik ini, akan berbentuk garis lurus. Ini tadi titik koordinat yang pertama, ini titik yang kedua. Kedua titik ini kita hubungkan. Inilah bentuk persamaan dari fungsi Y sama dengan min 3 tambah 2X. Jadi, cara menggambar fungsi linear, Anda berikan nilai X sama dengan 0, kemudian Anda berikan nilai untuk Y sama dengan 0. Artinya, jangan hanya ini Anda berikan kue, ini juga Anda berikan kue. Jika ini Anda berikan 0, Anda ganti 0, ini juga harus Anda ganti. Itu untuk menggambar fungsi linear.